Oke teman-teman, balik lagi di podcast apa aja. Di sini kami bakal ngobrolin hal yang cukup menarik, yaitu tentang kecanduan judi online di kalangan mahasiswa. Di sini saya ditemenin oleh 4 teman saya, yaitu Saya Ilham, saya Torik, aku Alfian. saya Gilang, saya Habib. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang dasar dulu ya. Kenapa sih judi online itu mudah masuk ke kalangan mahasiswa? Kalau menurut aku ya, aksesnya gampang banget. Terus semua mahasiswa juga hampir semuanya gitu punya HP. Terus internet juga udah murah. Akses situsnya juga emang semudah itu. Kayak kita pencet link, masuk. Deponya juga mudah, murah. Ya gitu sih. Oke lah. Oke, setuju sih sama Gilang tadi. Gilang ngomongin apa? Sama judi online itu sering muncul di media sosial yang apa namanya? Yang orang-orang tuh sering menampilkan gaya hidup mewah, yang orang tuh mikirnya dengan kita bermain judi online itu kita bisa cepat sukses, ya untung juga, bisa cepat kaya. Padahal nggak seperti itu. Nah, kalau dari aku, kita tuh sebagai mahasiswa kan masih bergantung sama orang tua. Nah, jadi uang bulanan tuh kadang gak nentu datangnya kapan, atau enggak kebutuhan kita terlalu berlebihan untuk semester yang selanjutnya. Jadi kita tuh BU butuh uang cepat lah. Nah, kayak ngambil jalannya tuh ke judi online misalnya gitu. Ya benar. Masalahnya biasanya yang ditampilin di sosmed atau di iklan tuh biasanya yang menang-menangnya doang. Jadi padahal kan di balik itu nggak selalu menang gitu kan, pasti banyak kalahnya gitu. Oh iya. Dan akhirnya kecanduan. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, majuin dah sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Oke, biasanya kecanduan judi online itu dimulai dari apa sih? Kebanyakan tuh dimulai dari ini sih, biasanya dari rasa penasaran. Terus biasanya kan ngeliat teman nih, misalnya teman main gitu, terus ikut-ikutan dan pengen coba sendiri gitu. Ini juga sih emang kalau udah sekali menang tuh kayak wah ini emang jalannya nih, bisa dapat nih. Kalau udah dikasih JP memang menggiurkan gitu. Justru masalahnya kalau kita udah kalah, malah makin susah untuk berhenti. Ada dorongan buat main lagi supaya bisa nutup kerugian kita sebelumnya. Jadi ketagihan ya dia ya. Ya, nah itu tuh mereka tuh udah nggak sadar kalau mereka tuh di fasenya udah fase kecanduan. Bukan lagi buat senang-senang, tapi merasa haus buat balas dendam gitu dari kekalahan uang-uang yang dia alangin saat itu sebelum-sebelumnya. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id.
kalau misalnya udah kecanduan, dampaknya apa sih yang terjadi kepada mahasiswa? Yang pasti yang paling kerasa tuh di keuangan ya. Kayak uang makan, uang kos, sama kuliah habis buat depo judi gitu. Walaupun gak menang-menang tapi tetap depo. Emang sih akademik juga kan kena juga ya, kayak fokus kuliahnya jadi kurang, tugas sering keteteran, sampai sebenarnya kayak bolos kelas demi spin lagi. Jelas. Ya, sebenarnya dari sisi mentalnya juga nggak bagus sih sebenarnya judi online tuh. Biasanya kan kayak misalnya kalah nih, nah itu juga bikin yang pemainnya tuh bikin stres gitu, terus gampang marah, susah tidur, terus jadi ada tekanan juga harus mikirin duit yang hilang gitu kan, karena kalah misalnya. Jadi gitu sih, biasanya mengganggu ke semua hal, terutama mental juga. Ya sama dari sisi relasi sosial juga ikut rusak pasti kan, kayak mulai sering bohong ke temen atau keluarga untuk minjem uang atau apa, bilangnya buat makan padahal buat judi online. Udah. Gio sedang punya masalah besar. Dia belakangan jadi pemurung dan lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar bersama handphonenya ketimbang berkumpul atau sekedar ngobrol dengan keluarga. Nafsu makannya juga menurun dan badannya makin lama makin kurus. Wajahnya tidak cerah dan terlihat kurang tidur. Semangat belajarnya di sekolah menurun, sehingga prestasi akademiknya juga memburuk. Selidik punya selidik, ternyata semua ini bersumber dari satu masalah, judi online. Ya, Gio kecanduan judi online. Dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam dan tentunya juga uang yang tidak sedikit untuk bermain judi online. Karena uang sakunya sudah habis untuk bermain, Gio akhirnya meminjam uang pada teman-temannya. Hutangnya makin lama makin menumpuk, dan Gio makin lama makin terpuruk keadaannya. Walau menderita depresi berat karena terjerat hutang, namun Gio masih tetap tidak bisa lepas dari kecanduannya bermain judi online. Dampak buruk judi online sudah cukup jelas seperti yang kita lihat terjadi pada Gio. Masa depan terancam rusak karena terjebak dalam lingkaran judi online yang mengakibatkan turunnya prestasi akademik dan hilangnya semangat untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan. Kesehatan mental dan emosional juga terancam karena kecanduan judi online bisa mengakibatkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Dan kecanduan judi online juga bisa merusak hubungan sosial dengan teman dan keluarga. Akibatnya, korban judi online bisa terisolasi dan terpisah dari pergaulan, sehingga semakin memperburuk kondisi mereka. Kan masih banyak nih yang beranggapan kalau misalnya judi online ini menjadi salah satu solusi atau masalah cepat tentang ekonomi. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sendiri sih itu pemikiran yang salah ya. Kalau judi benar-benar solusi, nggak mungkin banyak orang yang jatuh miskin karena bermain judi. Itu sih menurut gue. Menurut yang lain? Untuk dari aku, kayak judul tuh sistemnya emang udah dirancang sama bandarnya gitu loh, jadi ngebuat pemain tuh lebih banyak kalah daripada menangnya. Gitu aja ya. Kalau dari aku mungkin lebih baik cari penghasilan tambahan yang lebih jelas sih, apalagi mahasiswa kan. Mungkin banyak lah sekarang di online kayak pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu yang lebih jelas, walaupun sebenarnya capek kan, cuman daripada ngambil jalan yang lebih resiko, yang lebih nggak jelas, ini ngambil ya tambahan-tambahan yang lebih jelas lah daripada judul. Ya intinya ya judul tuh cuma PHP lah gitu, nggak ada, bukan ngasih solusi judul tuh. Oke, sebagai penutup, aku pengen dong kalian kasih kata-kata buat mahasiswa yang udah terjerat di judi online ini, atau mungkin yang belum. Ya pokoknya jangan pernah coba
karena kalau udah masuk susah keluarnya. Ya. Dari gua ingat tujuan kita kuliah apa, sama jangan hancurkan masa depan diri sendiri. Oke. Dari yang Ilham? Kalau aku mungkin kalau misalnya udah terlanjur kecanduan ya, udah terlanjur keseringan main, Ya. mungkin jangan malu buat minta bantuan yang lain sih, kayak gimana caranya keluar dari situ. Ya betul. Kalau dari aku, kalau lagi kesusahan ekonomi tuh jangan ngandelin judul deh, kayak ngandelin teman, keluarga itu masih bisa diandelin daripada judul yang nggak jelas gitu. Oke, cukup sekian podcast dari Apa Aja. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.